Katanya asam lambung itu tuh kalau terkontaminasi bakteri bisa menyebabkan infeksi, masuk ke saluran napas dan menyebabkan infeksi saluran napas dan paru dan bisa menyebabkan kematian. Itu katanya, kalau saya bel. Nggak mungkin asam lambung naik ke atas dan masuk ke saluran napas itu secara mekanis, secara kimiawi tidak mungkin. Karena dari asam lambung yang naik ke kerongkongan, itu ketika masuk sedikit aja ke pintu masuk saluran napas atas, itu akan tersedak berkali-kali. Karena saluran napas kita itu murni. Hanya udara aja yang masuk. Ada lendir sedikit pun mekanisme batuk itu untuk mengeluarkan lendir atau kotoran dari selang saluran napas. Oke, ada diagnosa LPR, laringoparingeal reflux. Tetapi itu hanya artinya dari asam lambung hanya nyampe ke daerah bagian atas saja dan itu hanya menimbulkan peradangan ringan atau rasa nggak nyaman ringan, tapi tidak akan menimbulkan infeksi yang serius. Jadi asam lambung itu ada gunanya di dalam tubuh kita. Bahkan tugas paling mulia asam lambung itu, dia akan membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam artian bakteri yang patogen, yang jahat. Karena total bakteri yang ada di lambung maupun di pencernaan kita itu, koloni bakteri itu antara 1000 sampai 1500 koloni bakteri. Dan sebagian bakteri itu baik buat tubuh kita. Itulah yang namanya mikrobiota. Ada keseimbangan bakteri yang komensal, bahkan sebagian menguntungkan di dalam pencernaan kita. Nah, kalau ada Helicobacter pylori yang katanya menginfeksi lambung, ya emang ada karena bakteri itu yang dari luar, dari makanan minuman kotor itu bisa masuk dan hidup dalam keasaman lambung yang antara 1,5 pH-nya sampai 3 itu. Dan itu bisa menyebabkan infeksi, tapi umumnya nggak timbul serius. Obatnya ya sama saja, mungkin pakai antibiotik. Ya, itu fungsi pertama asam lambung, yaitu membunuh bakteri virus yang masuk. Yang kedua, asam lambung itu bisa memecah pepsinogen menjadi pepsin yang tugasnya itu memecah protein supaya gampang diserap oleh usus kita dan memecah produk makanan yang lain. Akhirnya bisa menyerap zat gizinya, terutama vitamin B12 itu diserapnya di lambung kita. Selain pepsin, asam lambung juga bisa membuat produktivitas dari enzim yang lain seperti amilase, lipase, dan protease itu bisa bekerja secara optimal. Demikian juga asam lambung juga berfungsi untuk ionisasi supaya mineral-mineral yang ada di makanan kita itu bisa diserap dengan baik. Ya misalnya kalsium, magnesium, zinc, dan lain-lain itu bisa diserap karena kerja dari asam lambung. Jadi asam lambung itu ada di dalam lambung kita karena ada gunanya. Menjadi sakit ketika kita berlebihan produksi asam lambungnya. Penyebabnya ya karena makan nggak teratur waktunya, jumlahnya maupun jenis makanannya. Demikian juga karena banyak stres. Sudah kalau mau memperbaiki kondisi supaya asam lambungnya tidak mudah menjadi gangguan di tubuh kita, ya makan teratur, terus kemudian kurangi stres, nikmati hidup, jalanin hidup, jangan terlalu terpengaruh oleh informasi-informasi negatif yang membuat hidup kita tambah stres. Oke?